Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur oleh karena pertemuan yang indah di malam ibadah kita, malam permintaan doa di pertengahan minggu ini. Puji Tuhan, kita boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan, pemeliharaan yang berlaku di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita masih diberikan satu perlindungan, kesehatan yang prima yang boleh kita nikmati oleh karena kuasa Tuhan yang menaungi dalam kehidupan saudara dan saya. Baik, di malam yang indah ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang boleh menguatkan saudara dan saya, sehingga hari demi hari kita boleh makin merasakan cinta dan kasih sayang Tuhan yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita hidup di zaman akhir, di mana tentunya zaman akhir ini kita akan menghadapi berbagai macam problema hidup, masalah hidup yang bukan akan semakin ringan, tetapi akan semakin berat. Pada awal zaman rasul-rasul, bagaimana ketika mereka berkumpul sehati, sepikir, sepenanggungan, dan di mana mereka menunggu kecurahan Roh Kudus itu. Dan luar biasa ketika mereka dipersatukan, diikatkan oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga ketika Rasul Paulus atau Rasul Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa, bahkan ditambahkan lagi untuk dimenangkan kepada keselamatan yang Yesus tawarkan. Dan di akhir zaman ini, kita saat ini sedang menantikan hujan akhir daripada kuasa Roh Kudus Tuhan itu. Dan janji firman Tuhan bahwa zaman rasul-rasul ada ribuan jiwa ditobatkan, dimenangkan kepada Tuhan. Tetapi di zaman akhir ini, hujan akhir ini, kecurahan Roh Kudus ini akan berlaksa-laksa. Banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh memiliki pengharapan yang besar. Saudara dan saya memiliki satu pengharapan yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, judul renungan yang saya mau bagikan, masih adakah bisikan itu? Masih adakah bisikan itu? Firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayatnya yang ke-31 dan 32. Saudara boleh buka di mana saudara berada. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita boleh sama-sama baca ini menjadi kekuatan, dan kita boleh diingatkan kembali bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Apa yang dimaksud daripada firman Tuhan malam ini? Firman Tuhan yang kita sudah sama-sama dengarkan dan kita boleh baca. Jadi ketika satu perjalanan dalam pelayanan yang saya lakukan, sebagaimana saya senang sekali dengan mengabarkan pekabaran keselamatan melalui buku-buku yang dicetak oleh IPH. Sehingga dengan demikian
saya bisa menerobos kemana saya mau untuk memberitakan kabar baik ini. Dan tentunya tidak lepas dari doa, tidak lepas dari doa-doa, dan tidak lepas dari pimpinan Roh Kudus Tuhan. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan Tuhan ini, dan seringkali ada yang masuk ke telinga saya, ke dalam hati saya, dan ada dua sisi yang saya mau turun. Dan ketika ada bisikan itu membisikkan kepada telinga saya, masuk ke dalam hati saya ini, sehingga saya lebih cenderung mengikuti apa yang memang itu saya rasakan baik. Jadi ketika saya masuk ataupun ketika saya melihat rumah itu begitu besar, ada bisikan, kamu tidak akan bisa menemui tuan rumah. Tuan rumahnya itu mungkin keluar bekerja dan lain sebagainya. Tapi ada satu bisikan, tekan itu bel, cari bel, dan masuk. Jadi seringkali bisikan ini mana yang saya mau ikuti. Tapi saya mencoba untuk mengikuti apa yang disuruhkan kepada saya, itu menekan bel. Lalu memang saya lihat dalam pikiran saya, ini rumah begitu besar, belnya di mana? Saya cari kanan kiri, dan terdengarlah suara gombongan anjing dari dalam itu. Dan rasanya saya ingin mundur dan takut ketika mendengar suara anjing. Lalu saya ketika ingin mundur, ada lagi bisikan itu, maju, cari bel itu. Tapi di sisi lain ada bisikan, sudahlah, kamu gak akan bisa untuk menemui si tuan rumah, si pemilik rumah ini. Tapi akhirnya saya putuskan untuk mengikuti suara yang tekan bel. Akhirnya saya mencari bel dan ketemulah bel itu. Saya tekan 1 kali, 2 kali, belum keluar. Tapi pas bel yang ketiga saya tekan, keluarlah seseorang. Dan saya lihat ini seperti pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Dan dia keluar, mau apa ya? Boleh saya ketemu dengan Nyonya Tuan? Oh, Nyonya Tuan tidak ada. Dia lagi ke kantor. Apa ada anak-anak di dalam? Ada anak yang bungsu saja, anak yang kecil. Tapi ketika itu ada lagi bisikan itu, sudahlah, kamu gak akan pernah bisa menemui tuan rumah di dalam, pemilik rumah ini. Akhirnya boleh saya bisa bertemu. Saya hampir juga mundur ketika si asisten rumah tangga bicara seperti itu. Dan akhirnya keluarlah bapak yang separuh baya. Dia keluar, lalu saya dibukakan pintu gerbang yang begitu besar itu. Dan saya dipersilakan masuk, tetapi saya hanya di teras rumah untuk bisa duduk bersama dengan bapak yang separuh baya itu. Singkat ceritanya, saudara. Jadi ketika saya mengeluarkan senjata saya, bawaan saya di tas itu, dan ketika dia melihat-lihat, dan saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong, kiranya pekabaran Tuhan ini boleh masuk kepada seorang bapak yang ada di hadapan saya. Ketika seorang bapak ini mau menerima, tentunya seisi rumah ini pun pada akhirnya boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Saudara boleh tahu, sebelum saya masuk ke satu rumah itu, saya sudah keliling kemana saya keliling, tapi tidak ada satupun dari buku saya yang keluar. Padahal pada saat itu betapa beratnya tas ada buku itu dalam tas saya. Jadi singkat cerita, bagaimana ketika seorang bapak separuh baya ini, dia langsung mengatakan, masih adakah yang lain? Lalu saya ada lagi bisikan, aduh, ini sepertinya hanya melihat-lihat saja. Tapi ada satu bisikan, yakin, kamu harus yakin. Hanya bisikan yakin. Dan akhirnya dengan sedikit agak ragu-ragu, ya, saya mengeluarkan seisi tas semua. Dan akhirnya, saudara, si bapak ini membeli semua buku yang ada
di dalam tas saya itu. Bahkan saya memberi bonus majalah kita. Puji Tuhan, inilah satu bisikan yang saya rasakan, yang dimana saya pastikan bahwa bisikan itu adalah bisikan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hamba-hambanya. Tentunya ini juga boleh terjadi kepada saudara dimanapun berada saat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud menghujat Roh Kudus? Bahkan tidak ada ampunan di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Jadi ketika bisikan itu terus ada, terdengar, memperingatkan kepada saudara dan saya, dan ketika bisikan itu sudah semakin mengecil, saudara tidak mau turut, itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan ketika saudara dan saya mengabaikan bisikan itu, artinya saudara dan saya tidak lagi mendengar suara itu, dan berarti pintu kasihan itu sudah tertutup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hidup di atas dunia ini, dia hanya hidup di tanah Israel, di Yerusalem. Tetapi ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudusnya itu omnipresent, yang hadir di mana-mana, di hati saudara dan saya, yang selalu membisikkan dan menuntun untuk mengarahkan kita kepada firman Tuhan, kepada kebenaran ini. Sehingga ketika Roh itu menyala-nyala, kita bersemangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, di mana kita hidup di zaman akhir ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu lagi yang mau saya saksikan. Bagaimana seorang ibu yang juga dia menjalani pekerjaan yang sama seperti yang saya lakukan dalam pekerjaannya yang mulia. Dia membawa pekabaran melalui buku-buku yang dibawakan. Jadi pada saat dia ingin berjalan menuju ke satu kota, jadi pada waktu itu kendaraan di satu tempat itu sangat sulit dan jarang. Itu pun kalau ada satu angkutan harus menunggu berjam-jam. Jadi ketika si orang ibu ini keluar bekerja, dia ingin menuju ke satu kota, datanglah satu angkutan. Tetapi ketika si ibu ini sudah naik angkutan itu, dan terdengarlah suara bisikan kepada seorang ibu ini, turun, dikatakan oleh bisikan ini. Dan memang ini sangat lama saudara, ketika seorang ibu ini menunggu satu angkutan dan harus berjam-jam lagi untuk menunggu ke angkutan yang berikutnya. Tapi seorang ibu ini, dia mengikut saja, dia menurut apa yang dibisikkan tadi. Padahal memang ada satu kursi pas memang untuk dia. Tapi entah bagaimana si ibu ini turun, dia mengikuti suara daripada bisikan itu. Dia turun, setelah itu dia lagi menunggu. Dia tidak sadari ya, pada saat itu dia hanya mengikuti saja apa yang dibisikkan kepada seorang ibu ini. Lalu 2 jam lewat, dan jam berikutnya barulah angkutan datang, angkutan yang kedua. Dan lalu dia naik, dan separuh perjalanan dalam perjalanannya dia melihat angkutan yang tadi dia naiki, namun ada bisikan itu suruh turun, terbalik saudara, celaka, ya, terkena musibah, dan ternyata angkutan itu berisikan supir dan juga para penumpang, semuanya tidak ada yang selamat. Dan si ibu ini ketika melihat terjadi satu kecelakaan itu, dia mulai mengingat-ingat bisikan itu, dia mulai meneteskan air mata. Dia katakan, puji Tuhan. Dia bersyukur bahwa ternyata Tuhan mengasihi si ibu itu. Dan dia berdoa, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah bisikan
yang menyertai dan menyelamatkan seorang ibu itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memuja nama Yesus di dalam perkataan, di dalam pikiran kita, dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita masih ada pengampunan. Tapi ketika kita memuja Roh Kudus, tidak ada pengampunan di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi ketika masih adakah bisikan itu, bisikan Roh Kudus kepada saudara dan saya, mana yang saudara mau turut, mana saudara yang mau pilih? Tentunya saudara dan saya mau memilih petunjuk-petunjuk yang benar, petunjuk-petunjuk yang baik, yang menuntun kepada keselamatan itu. Mari kita menerima hujan akhir, kecurahan daripada Roh Kudus Tuhan yang boleh memeteraikan saudara dan saya hari ini dan sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya membaca firman Tuhan kembali di ayat yang terakhir yang bisa saya bagikan dalam renungan malam ini, yang boleh memuatkan saudara dan saya untuk hari demi hari. Kita boleh asah, kita boleh makin berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Dan ini ayat yang sudah biasa, yang mungkin juga sudah menjadi ayat hafalan saudara, sehingga dengan demikian ini bisa menuntun dan menguatkan dalam kehidupan kita. Galatia pasalnya yang kelima, ayat 19 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ayat yang ke-19 sampai dengan 21 ini adalah buah roh setan, yang isinya semuanya negatif, semuanya yang tidak baik. Namun di ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mana saudara yang mau beriman dari dua roh ini? Tadi kita tahu roh setan adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain-lainnya. Tetapi buah roh yang memiliki 9 rasa itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lainnya. Kita mau pilih yang mana? Masih adakah bisikan itu? Masih adakah bisikan di dalam hati saudara dan saya? Ketika bisikan ini terus-menerus memanggil, menuntun, menguatkan kepada kebajikan, kepada kebaikan, itulah yang kita mau. Buah Roh Kudus inilah yang kita mau ikuti. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tentunya kita bersuka cita oleh karena Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hati saudara dan saya, yang terus akan menuntun kepada kesetiaan sampai Yesus Kristus datang yang kali kedua, menyatakan kepada pribadi-pribadi kita, kepada masing-masing kita, dan kita boleh didapati selamat, didapati setia kepada Tuhan. Sebagai penutup, Billy Graham menyatakan, yang saya catat di sini, pernah Anda di dalam bentuk apa saja mendukakan roh atau memadamkan roh
atau memadamkan roh dalam kehidupan Anda. Jika itu adalah persoalannya, sadarlah bahwa sekarang inilah waktunya untuk mengakui semua kepada Allah dan bertobat daripada dosa-dosa itu, kemudian berjalanlah setiap hari di dalam kepenuhan roh dan taat terhadap pimpinannya di dalam hidup saudara dan saya. Inilah saatnya pematraian melalui kepenuhan Roh Kudus boleh menyertai saudara dan saya sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya bagikan ini dapat memberikan satu semangat yang baru di tengah-tengah hidup yang serba sulit ini, tetapi kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan bersama Yesus. Pasti bisa, bersama Yesus pasti akan kita memperoleh kemenangan hari demi hari. Saya bawakan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.